Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok D mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko kelas C. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan internal. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Awalina dengan MPM akhir 046, lalu ada Laras dengan MPM akhir 063, dan ada Muhammad Rizky dengan NPM akhir 064, dan saya sendiri Egidia dengan NPM akhir 210. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dari auditor eksternal terhadap GCG. Untuk kebutuhan atas jasa auditor eksternal, faktor yang menjadi penyebab adanya kebutuhan jasa audit eksternal ialah salah satunya yang menghasilkan laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dari yang seharusnya agar kinerja dinilai dengan baik. Karena pada dasarnya, auditor eksternal bertanggung jawab memberikan opini terkait kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Fungsi auditor eksternal adalah memberikan kredibilitas atas laporan keuangan dan mengurangi risiko informasi bahwa laporan keuangan adalah bias, menyesatkan, tidak akurat, tidak lengkap, dan mengandung kesalahan material. Ada standar audit yang berkualitas tinggi. Nah, di sini menjelaskan mengenai menentukan standar audit yang benar. Jadi, standar audit itu digunakan sebagai acuan oleh auditor eksternal dalam melaksanakan audit laporan keuangan. Dengan demikian, kualitas standar audit akan berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Nah, di sini Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) merupakan badan yang mempunyai otoritas untuk menetapkan standar audit. IAPI telah melakukan konvergensi standar auditnya, yaitu Standar Profesional Akuntansi Publik, yaitu SPAP, dengan International Standard on Auditing, yaitu ISA. Nah, di sini ISA merupakan standar audit yang sudah diakui kualitasnya secara global. Standar audit berlaku efektif pada 1 Januari 2013 untuk perusahaan publik dan untuk per 1 Januari 2014 untuk perusahaan lain. Nah, di sini standar audit yang ada mengharuskan audit eksternal untuk melakukan pengujian atas pengendalian intern. Nah, tujuannya untuk mengetahui efektivitas dari desain dan atau operasi pengendalian internal dalam pencegahan atau pendeteksian salah satu material di laporan keuangan. Di sini selanjutnya mengenai kualitas jasa audit. Nanti kualitas jasa audit itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama yaitu kemampuan auditor menemukan adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi dari kliennya. Yang kedua adalah kemungkinan auditor melaporkan adanya pelanggaran. Nah, kemampuan auditor untuk menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien ditentukan oleh kompetensi dari auditor sendiri. Sedangkan kemungkinan pelaporan adanya pelanggaran mencerminkan independensi dari auditor. Oleh karena itu, untuk dapat menjalankan tugasnya, perlu dipastikan bahwa auditor eksternal merupakan pihak yang independen dan kompeten. Selanjutnya ada pembinaan dan pengawasan terhadap akuntan publik. Di sini terdapat PPK yang bertugas pertama menyiapkan rumusan kebijakan di bidang akuntansi, yang kedua menyiapkan rumusan kebijakan di bidang profesi akuntansi publik, teknisi akuntansi. Yang ketiga, pelaksanaan administrasi registrasi akuntansi dan perizinan profesi akuntan publik. Yang keempat yaitu pembinaan dan pengembangan profesi akuntan publik, dan teknisi akuntansi. Yang kelima yaitu pelaksanaan analisis laporan dan penyajian informasi mengenai profesi akuntansi publik. Dan yang keenam, pelaksanaan pengawasan atas profesi akuntan publik. Dan yang terakhir yaitu pengenaan sanksi administrasi terhadap profesi akuntan publik. Selanjutnya di sini mengenai pengembangan mengenai akuntan publik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 mengenai akuntan publik. Di sini undang-undang ini terdapat 8 poin, yaitu yang pertama memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah. Yang kedua, berpengalaman praktik memberikan jasa. Yang ketiga, berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, memiliki nomor pajak wajib pajak atau NPWP.
Yang kelima, tidak pernah dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin akuntan publik. Yang keenam, tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang ketujuh, menjadi anggota asosiasi profesi akuntan publik. Dan yang terakhir yaitu tidak berada dalam pengampunan. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Akuntan Publik mengenai perpanjangan izin. Yang pertama, berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjadi anggota asosiasi Pro 6 dari 22 publik yang ditetapkan oleh menteri. Yang ketiga yaitu tidak berada dalam pengampuan. Dan yang terakhir, menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional yang berkelanjutan. Selanjutnya itu membahas mengenai jasa non-audit, isu independensi auditor eksternal dan juga non-audit fee. Isu independensi dapat timbul jika KAP menerima non-audit fee dari perusahaan yang diaudit. Jasa non-audit ini dapat mengurangi independensi auditor dan menyebabkan auditor melakukan audit atas pekerjaan mereka sendiri. Lalu diperlukan aturan yang mengatur jasa non-audit yang dapat diberikan auditor eksternal untuk menjaga independensi mereka. Terdapat peraturan Bapepam LK 8A2 mengenai independen akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. Mengatur mengenai jasa non-atestasi yang tidak dapat diberikan oleh auditor perusahaan. Yang pertama yaitu ada pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan. Yang kedua ini ada desain sistem informasi keuangan dan juga implementasi. Yang ketiga ada audit internal. Yang keempat ini konsultasi manajemen. Yang kelima ada konsultasi sumber daya manusia. Yang keenam penasehat keuangan. Yang ketujuh jasa perpajakan. Dalam jasa perpajakan ini dikecualikan telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari komite audit. Persetujuan komite audit tersebut tidak termasuk jasa perpajakan untuk mewakili klien di dalam maupun di luar pengadilan perpajakan atau bertindak untuk atas nama klien dalam perhitungan dan pelaporan perpajakan. Yang terakhir yaitu ada jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Jika akuntan publik ini tidak memberikan jasa non-audit, sebaiknya perusahaan ini mengungkapkannya. Masa jasa audit dan independensi auditor pada PMK nomor 17/01/2008 yang mengatur batasan masa pemberian jasa audit 6 tahun untuk KAP dan 3 tahun untuk akuntan publik. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2015 mengatur batasan masa pemberian jasa audit 5 tahun untuk akuntan publik tanpa pembatasan untuk KAP. Kewajiban rotasi audit bertujuan untuk menjaga independensi auditor, namun juga dapat menurunkan kompetensi auditor. Kualifikasi akuntan publik. Akuntan publik ini harus memiliki izin dari Menteri Keuangan serta terdaftar di OJK atau Bank Indonesia. Diperlukan pendidikan dan juga pelatihan keberlanjutan atau PPL ini, serta monitoring pengalaman kerja untuk memastikan kompetensi auditor. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Mekanisme corporate governance, di mana komite audit ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa auditor ini berkompeten dan juga independen. Komite audit ini merekomendasikan penunjukan dan juga memberhentikan auditor eksternal serta mengusulkan audit fee. Komite audit ini memantau pelaksanaan audit serta dapat berkomunikasi secara pribadi dengan auditor. Penetapan dan pemberhentian auditor eksternal tidak dapat dilakukan oleh direksi untuk memastikan independensi auditor. Auditor ini ditetapkan dalam RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris serta rekomendasi dari Komite Audit. Pada Peraturan OJK Nomor 15 POJK 04/2020 mewajibkan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit. RUPS ini dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, tapi tidak kepada direksi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas audit internal. Jadi di sini tuh ada materi yang dimana adanya pemisah antara kepemilikan dan pengendalian itu menimbulkan potensi konflik keagenan antara pemilik sumber daya seperti pemegang saham publik, kreditur, dan masyarakat, dan juga pengelola sumber daya seperti manajemen, pemegang saham, dan pengendali. Oleh karena itu, menurut KPMG 2008, auditor internal memiliki peran penting dalam melaksanakan tanggung jawab terkait tata kelola corporate, yang dimana diantara yang pertama adalah evaluasi objektif terhadap risiko dari kerangka pengendalian internal yang ada di perusahaan. Yang kedua, analisis sistem terhadap proses bisnis dan pengendalian terkait. Yang ketiga, review atas keberadaan dan nilai aset. Yang keempat, sumber informasi terkait major fraud
and regularities. Lalu dan yang kelima adalah review kerangka kepatuhan dan isu kepatuhan, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, sedangkan menurut peraturan OJK nomor 5 garing POJK titik 4 garing 2015, auditor internal itu memiliki tugas dan tanggung jawab seperti yang pertama adalah menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan, yang kedua menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan, yang ketiga melakukan pemeriksaan dan penilaian, yang keempat memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif, dan yang kelima membuat hasil laporan audit dan menyampaikannya. Selanjutnya yaitu mengenai independensi dan kompetensi audit internal. Jadi, independensi dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang audit internal adalah salah satu faktor penentu dalam keberhasilan dari seorang auditor internal itu sendiri. Karena independensi diperlukan guna audit internal dapat menjalankan tugasnya dengan objektif. Sedangkan kompetensi sendiri itu juga sangat penting, apalagi dalam hal keahlian teknis, personal, yaitu seperti komunikasi. Selanjutnya yaitu mengenai independensi dan kompetensi audit internal seperti pembahasan sebelumnya, yang dimana adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang audit internal agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang dimana ini menurut William dan Marnet, yang dimana terdapat di peraturan OJK nomor 56 garing POJK titik 4 garing 2015 yang mengatur mengenai persyaratan auditor internal yang sedikitnya meliputi: 1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di pasar modal. Yang keempat, memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Dan yang kelima adalah wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengungkapan audit, yaitu pengungkapan kepala auditor internal dalam laporan tahunan berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 30 garing SOJK nomor 4 tahun 2016. Nah, yang pertama yaitu identitas kepala auditor internal yang mencakup nama, riwayat jabatan, dan pengalaman kerja, serta dasar hukum penunjukan. Lalu yang kedua yaitu kualifikasi dan sertifikasi, jika ada, yaitu bersifat opsional. Nah, sertifikasi profesional di bidang audit internal. Lalu yang ketiga yaitu struktur dan kedudukan unit audit internal, di mana posisi unit audit internal dalam struktur organisasi atau dalam struktur kepemimpinan dalam perusahaan. Lalu yang keempat yaitu tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan piagam atau charter dari audit internal. Lalu yang kelima yaitu pelaksanaan tugas audit internal sesuai dengan tahun buku berjalan, di mana meringkas kegiatan dan pencapaian audit internal. Dan yang terakhir yaitu transparansi piagam audit internal bersifat wajib, tersedia, dan dapat diakses di website perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke slide terakhir. Pada slide terakhir ini aku membagi menjadi 2 materi. Yang pertama yaitu akuntabilitas auditor eksternal terhadap pemegang saham dalam menjalankan tugas dari perusahaan untuk melakukan audit secara profesional. Di sini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, prinsip corporate governance, yaitu audit eksternal akuntabel kepada pemegang saham dan wajib bekerja secara profesional untuk perusahaan. Lalu direkomendasikan oleh Komite Audit Independen dan ditunjuk dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Dan juga bertanggung jawab kepada perusahaan, bukan individu atau kelompok manajemen tertentu. Lalu yang kedua, regulasi terkait, di mana di Indonesia berdasarkan OJK nomor 55 garing POJK titik 4 garing 2015 dan BI nomor 8 garing 4 garing PBI tahun 2006. Jadi komite audit harus memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam penunjukan akuntan publik. Lalu yang terakhir yaitu best practice atau kehadiran auditor dalam RUPS, di mana auditor eksternal sebaiknya hadir dalam RUPS. Lalu pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan terkait proses audit dan laporan auditor. Lalu karena seperti aku bilang di awal tadi, di sini kita akan membahas 2 materi. Nah, materi yang kedua yaitu pelaksanaan peran auditor eksternal dan auditor internal menurut hasil penilaian. Nah, pertama yaitu peran auditor eksternal. Jadi peran auditor eksternal itu mengungkapkan biaya audit dan non-audit oleh kantor akuntan publik yang diperlukan untuk menilai kewajaran biaya. Lalu yang kedua yaitu peran auditor internal.
Nah, ada beberapa hal yang harus dipertanyakan terhadap auditor internal. Yang pertama yaitu, apakah perusahaan memiliki fungsi internal audit? Nah, jadi audit internal ini harus ditunjuk atau diberhentikan kepala internal audit harus disetujui komite audit dan dewan komisaris. Nah, ini tuh ada berdasarkan POJK nomor 56 garing POJK 4 tahun 2015. Dan apakah perusahaan mengungkapkan identitas kepala auditor internal atau perusahaan eksternal jika fungsi audit internal dialihkan. Nah, yang terakhir yaitu penalti dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard. Jadi perusahaan akan menerima penalti kalau menerima opini audit selain wajar tanpa pengecualian. Lalu merevisi laporan keuangan bukan karena perubahan kebijakan akuntansi. Dan direksi atau manajemen senior adalah mantan karyawan atau partner KAP yang sedang mengaudit perusahaan dalam 2 tahun terakhir. Itu tadi hasil diskusi kelompok kami mengenai peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan internal, mata kuliah tata kelola dan manajemen resiko. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.